Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi pada kasus perkawinan campuran. Sebelum itu, kami beranggotakan saya sendiri Mafira dengan NIM 013, Muhammad Ihab Ramadan dengan NIM 014, dan Arik Fazari dengan NIM 072. Pada tanggal 15 Februari 2020 telah terjadi perkawinan campuran antara seorang laki-laki berkewarganegaraan asing dan perempuan berkewarganegaraan Indonesia. Dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 25 Juni 2021. Analisa yang pertama adalah bagaimana keabsahan dari perkawinan campuran tersebut. Berdasarkan jurnal yang kami kutip, yang ditulis oleh Michelle Simasengkei dan Widodo Suryandono dengan judul Implikasi Keabsahan Perkawinan Campuran di Luar Negeri yang belum didaftarkan di Indonesia terhadap proses jual beli harta bersama, studi putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Indonesia memperbolehkan warga negaranya untuk menikah dengan warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan di mana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Selain dapat dilakukan di dalam negara Indonesia, perkawinan campuran juga dapat dilakukan di luar wilayah negara Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Setelah melakukan perkawinan di luar wilayah negara Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun, setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Selanjutnya masih mengutip dari jurnal yang sama, status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang merupakan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, menurut pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Kewarganegaraan lama, status kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Seorang anak yang ayahnya adalah warga negara Indonesia, maka anak tersebut menjadi WNI. Namun sebaliknya, bila anak tersebut memiliki ayah yang WNA, maka anak tersebut akan mengikuti status kewarganegaraan bapaknya. Baik, untuk yang selanjutnya masih dikutip dari jurnal yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ini tentang Kewarganegaraan Indonesia, anak-anak yang lahir dari pasangan suami istri campuran yang terdaftar dan sah, maka secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan diakui sebagai warga negara Indonesia akibat dari perkawinan campuran yang sah. Dapat mengakibatkan anak dari perkawinan tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Indonesia mengenal asas kewarganegaraan ganda terbatas yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan. Anak dari hasil perkawinan campuran dapat memiliki lebih dari satu kewarganegaraan sampai umurnya mencapai 18 tahun atau belum kawin. Setelah umurnya mencapai 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus dinyatakan memilih salah satu kewarganegaraan yang dianut. Baik, sekian dari kelompok kami. Berikut ini adalah foto dokumentasi diskusi kita kemarin dalam menangani kasus ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.